Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, sangat miris ya melihatnya ya. Ketika Mas Gibran begitu dielu-elukan, disanjung, bahkan sampai warga NU itu sampai histeris ketika kamera tersorot ke Mas Gibran. Semua histeris. Dan pidato Pak Prabowo pun sampai terhenti akan teriakan-teriakan warga NU tersebut. Namun di sisi lain, di acara Karni Ilyas yang dipenuhi oleh para pembenci Jokowi, yakni Rocky Gerung, terus Deddy Sitorus, itu habis-habisan menghina, melecehkan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Miris sekali ya, tentang IKN. Deddy Sitorus dan Rocky Gerung sangat-sangat merendahkan dan menghina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Katanya IKN mangkrak lah dan lain sebagainya. Namun ocehan Rocky Gerung dan Deddy Sitorus di acara Karni Ilyas tersebut itu terbantahkan oleh Mas AHY dan Pak Basuki yang diutus langsung oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tentara selalu dekat sama ulama. Kenapa? Bang Karni, saya nggak tahu sebenarnya apa urgensinya kita membicarakan IKN sekarang ini, karena nggak ada urusannya sama hidup rakyat ini dengan kejadian yang sekarang. Nah kemudian, apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyemburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Nggak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Ya. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Mulai hubungan adu mereka domba. kan selalu di persimpangan jalan kok. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Pakai yang sudah ada. Makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Raka Buming, wakil presiden, kantorlah di sana. Jadi kalau ditanya, kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Banyak loh yang pesan IKN. Kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Satu waktu saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, manusia dungu ini terus menyebarkan fitnah. Ini ya? Jokowi minta progress report. Terus lu ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik udah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita udah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Itu dia bilang, suka tanya sama peserta rapat. Kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Yang nggak percaya itu kamu doang dan kelompokmu. Akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Ya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda nggak akan. Saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak. Ini pasti nipu. Jadi kalau sekarang ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh? Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi.
Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota masalah lapor wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Dari Legislatif Surat Menegaskan adalah dibawakan sebagai ketua tim pengarah. Dengarkan baik-baik kaum sakit hati. Orkestrasi tim yang selama ini juga telah membantu, tentu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu, tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun. Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore, dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri PU, rekan-rekan sekalian. Tadi memang setelah selesai yang direview desain itu yang direview adalah desainnya, desain bangunan legislatif yang terutama untuk sidang kabinet, sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Artinya kalau saya salah disampaikan, karena Inpres nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1. Ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah, itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini. Iya, karena harus memulai ini tadi, yudikatif, legislatif, dan juga kawasan pendukungnya. Saya kira menurut persetujuan Pak Presiden, yaitu nanti Pak
kan tembus surat itu akan saya tembuskan ke Pak Mensesnek, nanti beliau juga ikut mereview. Oke? Berarti itu nggak ada pemangkasan, berarti anggaran Gotika ini nggak kena pemangkasan yang kemarin itu ya Pak? Ya, yang jelas sesuai dengan surat kami nanti itu kami sesuai dengan notulen rapat ratas tahun tanggal 21 Januari ini. Ini ada notulennya baru disiapkan oleh Bapak Sekap.